Oi. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi lockdown. Rambut saya masih kayak gini. Tapi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan kesehatan. Oke. Baju saya agak berbeda hari ini. Baju kebesaran Persatuan Mubalik Kota Batam. Baik. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang dua lingkaran. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang titik terhadap lingkaran, kemudian garis terhadap lingkaran, ada persamaan garis singgung dan lain sebagainya. Sekarang yang akan kita pelajari itu yaitu tentang dua lingkaran. Ya, jadi dua lingkaran itu memiliki 6 ciri hubungan. Akan tetapi yang saya ajarkan di tahun lalu, lingkaran itu ada 3 hubungan saja. Dia berpotongan, dia bersinggungan, atau yang ketiga dia berjauhan, atau kalau bahasa kalian sih LDR-an gitu. Nah, akan tetapi dalam hal sekarang ini kalian bisa lihat buku kalian nanti halaman berapa. Kita ke materi. Nanti kita lihat beserta tugasnya. Oh ya, saya mau berbicara tentang yang kemarin. Terlambat ya. Untuk yang besok, untuk yang sekarang ini tidak ada boleh ada yang terlambat, tidak ada yang boleh absen di atas jam 10. Oke, yang kemarin itu saya masih bisa toleransi ya. Saya masih bisa toleransi, masa absennya jam 10. Sedangkan pelajaran itu jam 7.30 sampai 9.30. Ini absennya jam 10, jam 9.59. Ada juga yang absennya jam 11. Nggak bisa saya terima lagi. Jadi nggak bisa saya terima lagi yang seperti itu untuk kali ini. Jadi mohon maaf saja jika nanti saya anggap kalian tidak hadir, saya anggap kalian alfa. Kemudian saya lihat di video YouTube yang menonton itu tidak seberapa gitu. Kalau yang menonton tidak seberapa atau yang tidak absen di komen di bawah YouTube di video ini, yang di sekarang ini tidak komen, maka ya saya tidak anggap hadir juga. Kenapa? Karena bisa saja kalian setelah hadir Pak terus tidur. Nanti ada tugas tanya kawan terus nyontek-nyontek. Itu saya tidak mau yang seperti itu. Yang saya maukan adalah kalian absen di classroom kita, absen juga di bawah. Di bawah sini sebutkan nama kalian, juga sebutkan kelas kalian. Untuk 11 MIA 2 dan 3 tentunya. Nah, baik, kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Pada pagi hari ini, pagi-pagi masih segar ya. Segarnya dalam artian yang dua. Yang pertama segar, memang benar-benar segar. Yang kedua udah begadang semalam main game. Entah apa gamenya, game kalian, game saya. Tapi jangan lupa subscribe. Nah, dia di sini atau di sini? Di sinilah pokoknya. Atau di sini. Pokoknya di mana-mana aja. Yang penting kalian sekarang mengikuti pelajaran saya. Subscribe sih saya tidak terlalu berharap. Subscribe boleh. Komen juga harus komen. Saya tidak akan mengucapkan ini di classroom. Ini artinya orang buktinya yang sudah menonton video saya berarti dia sudah belajar dan tidak akan saya sampaikan ini di classroom. Ya, terima kasih. Ini mukaddimahnya dulu, baru nanti kita mulai belajar. Oke. Buka halaman 28 seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Ini jenis-jenis lingkaran yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada hubungan-hubungan lingkaran macam-macam di sini ya, ada 6 jenis hubungan mereka. Kalau hubungan manusia itu ada 1, 2 saja. Ada yang menikah dan ada yang pacaran, tapi pacaran dalam Islam itu haram. Yang kemarin sudah kita lihat, ya sekarang kita hubungan antara dua lingkaran ya. Yang kemarin sudah kita pelajari hubungan lingkaran dengan titik. Yang kedua, hubungan lingkaran dengan garis. Yang mana kita tentukan posisi titik untuk hubungan dengan titik ya.
posisi titik dengan lingkaran, apakah dia di dalam, di luar, atau di lingkarannya sendiri. Kemudian untuk garis, kita cari kemarin bagaimana garis singgungnya, kemudian bagaimana titik letak garis terhadap lingkaran itu dengan diskriminan kemarin kita cari ya. Ya, diskriminan berbeda dengan determinan. Kalau determinan dia di matrik, kalau diskriminan dia yaitu B pangkat 2 min 4AC itu. Oke. Kita lanjut, itu tidak membahas masa lalu ya, karena ini adalah masa sekarang. Lupakanlah masa lalu seperti kata Inul. Hubungan dua lingkaran ya. Hubungan dua lingkaran itu ada segini macam, 6 macam jenisnya. Ada L1, nah perlu saya jelaskan dulu, L1 ini adalah lingkaran besar, L2 ini adalah lingkaran kecil, yang mana pusatnya itu sama. Nah, maka yang pusatnya sama ini disebut sebagai konsentris. Ada sih sebenarnya keterangannya di sini, tapi perlu saya jelaskan kembali. Konsentris. Konsentris itu artinya pusatnya sama. Seandainya ini pusatnya 0,0, berarti pusat lingkaran besar juga 0,0. Seperti contoh yang di sini nanti ya, nanti akan saya jelaskan. Tentukan persamaan lingkaran yang konsentris dengan sekian. Enggak mungkin dia membuat soal seperti ini, tapi dia pakai lingkaran 0,0 pusatnya. Nah, enggak mungkin. Karena ini nantilah saya berikan contoh ya. Ya, di sini yang mana P ditambah Q itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia sama. Ya. P dan Q tidak memiliki garis karena dia sama. P itu adalah pusat lingkaran yang besar, Q adalah pusat lingkaran kecil. Nah, berbeda dengan yang kedua. Nah, ini hubungan lingkarannya adalah lingkaran yang kecil ini tetap berada di L2 ya. L2 ini tetap berada di dalam L1. Akan tetapi tidak sepusat. Ya, terserah. Dan tidak juga menyinggung seperti ini. Maka ini PQ-nya ini lebih kecil dari R dikurangi R. Apa itu R kurangi R? R dikurangi R. R yang ini adalah jari-jari lingkaran besar, R yang ini adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, ini adalah PQ-nya lebih kecil daripada R dikurangi R. Nah, kita tahu tuh. Nah, kemudian yang C. Di sini ada yang menyinggung dia di dalam, tapi dia seolah-olah lingkaran ini mau mencoba untuk keluar. Dia menyinggung tepi lingkaran yang besar. Sehingga hubungan yang di sini terjadi adalah PQ ya ini antara jarak titik P dan Q ini sama dengan Q dan R. Sehingga dia hubungannya di sini adalah PQ, panjang PQ sama dengan R besar, jari-jari lingkaran besar dikurangi oleh jari-jari lingkaran kecil. Sama ya untuk C. Ya, ini harus dihafalkan konsepnya. Sebenarnya konsepnya gampang saja. Yang susah itu kalian. Kenapa? Karena kalian kadang tidak mau berpikir lebih banyak. Kemudian yang D. Nah, ini kita lihat bahwa hubungan dua lingkaran yang berpotongan. Nah, dia seolah-olah ini kita lihat dia seperti mau keluar. Dari sini tengah-tengah, dia berada di tengah-tengah awalnya, dia bergeser ke sedikit, dia bergeser ke sampingnya. Dia bergeser sudah nyampe pintunya, dan sekarang dia sudah mulai keluar separuh lingkarannya. Inilah yang disebut dengan lingkaran yang berpotongan di dua titik. Yang mana L1 lingkaran besar dan L2. Kemudian di sini dibuat garis antara pusat lingkaran besar dan pusat lingkaran kecil yaitu Q, dibuat garis. Nah, di sini hubungan yang kita lihat adalah PQ dan garis PQ, ya, garis PQ ini lebih kecil dari R besar ditambah R kecil. Nah, sekarang tadi kita berbicara dengan R kurangi R ya. Sekarang R tambah R.
R tambah R. R tambah R, misalkan jari-jari ini tambah jari-jari ini, jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil, maka dia PQ ini lebih kecil. Ya. PQ ini lebih kecil. Kenapa? Misalkan panjang jari-jari P lingkaran 1 adalah misalkan R-nya sama dengan 5, kemudian R sama dengan 3 misalkan, lebih kecil kan. Nah, jadi PQ-nya itu adalah R ditambah R. PQ, nanti ada rumus PQ ya. Ada sisi yang di bawah ini yang saya tulis ya. Titik ini dengan titik ini panjangnya nanti bisa kita tentukan. Akan tapi jari-jari ya. Ini 5 ditambah 3. Ini untuk R tambah R-nya. Jadi ini 8. Jari-jari R tambah R-nya. Akan tapi ini 8, ini 5. Nah, ini 5, sedangkan ini 3. Bagaimana tidak? Ini kan lurus ini. Seolah-olah kalau jari-jarinya kita hitung, seolah-olah lingkaran ini kita tarik sedikit seperti ini atau seperti ini, kita hitung jari-jarinya saja sehingga PQ-nya nanti kita akan hitung PQ ya. Kemudian ini bersinggungan, dia sudah berhasil keluar seutuhnya, akan tetapi masih nempel parasit, masih nempel seperti parasit. Ya, PQ. Ya. Yang di sini hubungannya adalah PQ sama dengan R besar ditambah R kecil. Kenapa saya bilang seperti itu? R yang ini tambah R yang ini, maka dia sama dengan PQ. Oke, yang keenam terakhir. Mana PQ? Pasti PQ-nya lebih besar. Kenapa? Karena udah dijarain. Ini ditambah ini pasti lebih kecil daripada yang sebesar ini, sepanjang ini. Lebih besar daripada R besar ditambah R kecil. Baik, kita ke soal saja. Konsep saja ya. Baik, soalnya ini tentukan persamaan lingkaran yang konsentris dengan lingkaran ini. Kalau kita melihat nama konsentris ya. Sekali lagi. Ya. Konsentris. Ya, ini artinya satu pusat. Satu pusat. Pusatnya sama antara lingkaran yang akan kita cari itu dengan yang ini. Nah, kita tulis saja ya. Ya, tulis saja seperti itu. Jadi ini lingkaran yang konsentris dengan persamaan lingkaran yang akan kita cari nanti. Dan di sini ditentukan jari-jarinya sama dengan 9. Jari-jari sama dengan 9. Apa jari-jari yang sama dengan 9 itu? Bukan jari-jari lingkaran yang ini, bukan. Nah, bukan. Tapi lingkaran yang akan kita tentukan persamaannya. Ya, persamaannya katanya konsentris. Berarti kalau dia konsentris, kita membutuhkan di sini, dia pusat yang ini menjadi pusat lingkaran yang akan kita cari. Nah, bagaimana cara mencari pusat yang ini dari lingkaran ini? Gampang sekali, yang seperti yang sudah ya. A sama dengan min setengah, salah ya, ini A kecil, min setengah A, dan B sama dengan min setengah B. Di mana ini adalah A, ini adalah B, ini C. Tapi C tidak kita gunakan karena tidak ada di rumus ini. Baik, kita lihat A-nya sama dengan min 10, berarti min setengah dikali min 10 sama dengan 5. Kemudian yang kedua ini adalah min setengah dikali min 6. Karena itu ini ya, B-nya sama dengan min 6 sama dengan 3. Berarti pusat lingkaran yang dua ini adalah 5,3. Ya. Nah, dari lingkaran yang ini kita memperoleh pusat dari lingkaran yang kedua. Dan karena dia konsentris berarti sama pusatnya. Artinya sudah ada. Apakah sekarang pertanyaannya,
Apakah langsung kita masukkan seperti ini? Tidak bisa. Kita harus menghitung dulu dengan rumus yang X kurangi A kuadrat tambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R pangkat 2. Ya, R pangkat 2. Berarti kita masukkan ke dalam rumusnya X kurangi 5, yang ini 5 yang ini, kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan nih 9. R-nya 9 pangkat 2. Ya. Sehingga kita kalikan ini X pangkat 2 dikurangi 10X, ya, seperti yang sudah saya jelaskan, ditambah 25. Ini tambah Y pangkat 2 dikurangi 6Y, ya, 6Y ditambah 9 sama dengan 81, ya. Oke, kita pindahkan semuanya ke sini. Ini ada X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Di sini min 10X tetap. Di sini juga ada min 6Y. Kenapa? Karena ini harus tetap. Ini harus tetap. Kenapa? Cuma C-nya saja yang berbeda. Karena jari-jarinya berbeda. Hingga 25 ditambah 9 sama dengan ditambah 8 dikurangi 81, ya, sama dengan 0. Baik, kita lihat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 min 10X min 6Y, ya, 25 tambah 9 34 kurangi 81. 34 kurangi 81 berapa ya? Kita hitung saja. Ya, 34 dikurangi 81 itu sama dengan 47. T minus 47 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkaran yang kita cari dari soal ini. Jadi itu gampang sekali ya. Gampang sekali. Tinggal kita menemukan rumusnya. Cuman tadi tidak saya jelaskan rumus PQ ya. Rumus PQ itu adalah antara pusat yang dicari. PQ, misalkan pusat lingkaran besar itu adalah P sama dengan 5,3. Ini tidak boleh negatif ya. Q-nya sama dengan 3,1. Misalkan ini untuk mencari PQ. Berarti PQ itu rumusnya adalah ini jarak 2 titik ya, sebenarnya sudah dipelajari di SMP. Akar, ya, X1 dikurangi X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurangi Y2 pangkat 2. Boleh dibalik asalkan yang penting ini posisi 2-nya ini enggak boleh. Artinya boleh dia menjadi seperti ini ya. X2 kurangi X1 gitu maksud saya, tambah Y2 kurangi Y1. Yang nggak boleh itu adalah misalkan di sini X2 duluan, ya. Ya, di sini X2 duluan, di sini Y1 yang duluan. Nah, itu yang salah. Nah, seperti ini kan X1, di sini Y1 yang duluan. Di sini X2. Nanti kan ada yang hasilnya positif, ada negatif, tapi dia dipangkat 2 kan. Nah, dipangkat 2 kan sehingga dia tetap menjadi positif. Baik, kita lihat yang ini tadi 5,3, ini adalah X-nya, X1, Y1, X2, Y2. Ya, tinggal masukkan saja, nggak perlu saya contohkan ya. Kalau sudah saya kasih tahu, ya sudah, itu aja. Kemudian di sini cuman ada 5 lingkaran ya. Ada 2 yang kita bahas hari ini. Ada kuasa dan berkas lingkaran. Nah, itu juga akan kita bahas pada hari ini. Jika lingkaran sekian-sekian itu memotong lingkaran X pangkat 2 di titik A dan B. Tentukan jarak A dan B. Nah, itu juga bisa jadi tugas kalian nanti ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tentukan kedudukan lingkaran ini. Nah, kedudukan 2 lingkaran. Ya, jadi dia kembali ke sini saja nanti. Sini dia kembali. Ya.
boleh kita tentukan kedudukan dua lingkaran ini ya. Nomor 2. Oke. Ini agak blur sedikit ya, ada masalah di kameranya. Ya, baik. Untuk ini lingkaran yang ini. Soal tugas yang pertama tadi nomor 3 ya. Ya, untuk yang nomor 4, jika lingkaran sekian itu memotong lingkaran, berarti hubungan. Kalau memotong lingkaran itu hubungannya seperti ini, namanya memotong lingkaran. Yang D ya. Ya, memotong lingkaran. Ya, dia memotong berarti lingkarannya bentuknya kurang lebih seperti inilah ya. Ya, untuk soal nomor 4 ini. Memotong lingkaran di A dan B. Memotong lingkaran di titik A dan B. Tentukan jarak A dan B. Nah, di sini kalian akan disuruh menentukan potongannya. Misalkan ini dia saling memotong kan. Misalkan ini berarti kalian nanti akan disuruh tentukan panjang ini, potongan ini. Nah, jarak ke sini ini nih yang perlu kalian cari nanti. Jaraknya menggunakan rumus Pythagoras, atau kita bahas sajalah, tidak perlu jadi tugas kalian. Baik, kita lihat ya. Saya ini perlu diedit sih sebenarnya, cuman saya agak malas ngedit itu. Baik, saya upload saja, tonton saja dari awal sampai akhir. Baik, kita lihat jika lingkaran ini memotong katanya ya, X kurangi 3 pangkat 2 tambah Y kurangi 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya. Memotong lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 ya 9 sama dengan 9. Berarti ini sudah 3 pangkat 2 R-nya. Nah, jadi kalau kita melihat yang soal seperti ini, kita lihat lingkaran yang pertama ini pusatnya adalah 3,3. Ini pusatnya adalah berapa? 0,0. Baik. Tapi kalau kita menghitung PQ, di sini kita tidak menghitung PQ. Yang kita dihitung di sini adalah memotong di titik A dan B. Titik berapakah yang A dan B itu? Nah, itulah yang akan kita cari. Nah, kita lihat ya. Lingkaran itu bentuknya seperti ini kurang lebih. Dia saling memotong. Ya, nggak ada penghapus ya. Anggaplah lingkarannya seperti ini, lingkaran yang sangat bagus. Ya. Jadi hubungan ini adalah P, ini adalah Q. Ini potong di A, ini adalah B. Jadi di sini antara P dan Q ada garis. Juga yang jarak inilah yang akan kita temukan. Ya, jarak antara A dan B ini berapa sih? Ya, itu yang akan dicari. Nah, sekarang yang penting itu dulu kita tahu ini adalah 0,0 dan yang kedua ini adalah 3,3 atau terbalik nggak masalah. Ini 3,3, ini 0,0 tidak masalah. Kan tapi secara posisi pasti 0,0 di sini, 3,3 itu di atasnya. Ya.
secara misalkan kita buat kartesius gitu. Ini pusat lingkaran yang pertama. Kemudian lingkaran yang kedua kan 3,3. Pasti di sini. Bentuknya cuman ya karena ini hanya gambar saja ya. Berarti lingkaran ini berada di agak tinggi ya. Agak atas lingkaran yang kedua. Tapi tidak masalah. Kita lihat 3,3. Panjang PQ ini perlu kita cari dulu. Ya, perlu kita cari panjang PQ. Panjang PQ berarti sama dengan akar 0 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 0 kurangi 3 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 9 ditambah 9 sama dengan akar 18. Akar 18 ini 9 kali 2 berarti 9 dikali 2 berarti dia 3 akar 2. Panjang PQ ya. Kemudian panjang R ke R. Ya, R pertama jari-jari ini sama dengan berapa? Ya, jari-jari ini panjangnya adalah 3. Nah, jari-jari lingkaran yang satunya ini sama, yaitu 3. Ini kan 9. Nah, 3. Berarti kalau jari-jarinya dari sini ke sini itu 3, dari sini ke sini juga 3, berarti bisa kita lihat dia berpotongan di, kita mencari ini berarti ya jarak ini ya. Kalau PQ itu panjangnya adalah 3 akar 2, berarti dia berpotongan di sini ya, yang di sini garis ini itu adalah setengah dikali 3 akar 2, berarti dia sama dengan 3/2 akar 2. Baik, 3/2 akar 2 berarti secara rumus Pitagoras ya, ini kan panjangnya adalah, ini kan tadi panjangnya adalah 3 akar 2 ini ya. Sekarang kita ambil ini saja ya, kita ambil ini saja, dia panjangnya adalah 3/2 akar 2 setengahnya. Nah, 3/2 akar 2. Berarti ini kan jari-jarinya. Nah, jari-jarinya berapa tadi? 3. Ya, jari-jari ke sini juga 3. Ke sini juga 3. Ke sini juga 3. Berarti dengan rumus Pitagoras kita bisa menghitung panjang, minimal panjang yang ini saja. Minimal panjang yang ini saja. Berarti kalau kita ambil ya menjadi segitiga siku-siku, ini panjangnya 3, ini jari-jarinya, ini pusat lingkarannya, ini setengah ya, nanti kita kalikan 2. Karena apa? Karena dia jari-jarinya jumlah panjangnya sama ya. Kemudian yang ini panjangnya adalah 3/2 akar 2. Baik, sekarang yang kita butuhkan adalah ini. Nah, sekarang kalau kita melihat hukum Pitagoras, pasti ini lebih pendek daripada 3 ya. Kita hitung saja, kita kasih nama misalnya ini Q tadi, ini A, ini titik D misalkan. Titik D. Baik, berarti AD sama dengan akar 3 pangkat 2 dikurangi, ini rumus Pitagoras ya, 3/2 akar 2 pangkat 2. Baik, ini sama dengan 9, ini sama dengan 9/4 akar 2 pangkat 2 yaitu sama dengan 2, sehingga ini sama dengan 9 dikurangi 9 kali 2 itu 18/4. Kita menggunakan ini berarti 36/4 itu sama dengan 9 ya, sama 18 dikurangi 4.
Sehingga ini sama dengan 36 dikurangi 18. 36 dikurangi 18 itu sama dengan 18/4. 18 bagi 4 nggak bisa langsung ya. Berarti dia hanya bisa disederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2. 9/2 akar 4,5. Ya. Begitu. Ini panjang AD. Berarti kalau dikalikan ini kalau panjang dari A ke B berarti tinggal dikali 2 saja. Berarti AD dikali 2 itu sama dengan akar 9/2 dikali 2. Berarti 2 akar 9/2. Itu aja jadinya. Nah, jadi jika ada masukan silahkan. Tentukan kedudukan dua lingkaran yang sekian ini, yang soal nomor 5. Kedudukannya saja, berarti ini tugas. Ini tugas. Sebenarnya kita mau mempelajari kuasa, garis kuasa ini ya. Tapi baterai HP saya sudah mulai kurang. Jadi untuk pembelajaran tentang kuasa dan berkas lingkaran kita tunda dulu. Sebenarnya tidak ada yang susah sih di sini, sama aja. Atau kalian belajar dulu sendiri, coba selesaikan. Nah ini ya tugas kalian juga yang ini. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Dan posisi titik terhadap lingkaran. Ya. 2, 3, 4. Posisi titik aja. Ya itu aja. Tugas kalian itu aja. Boleh menggunakan yang kemarin ya, posisi titik. Ini kerjakan di sisa waktu setelah kalian nonton YouTube yang ini ya, boleh kalian kerjakan langsung tugasnya dan dikumpulkan sebelum jam 9.30. Baiklah, ini ya pelajaran kita hari ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Baik, itu aja pelajaran kita hari ini. Jadi saya berharap kalian tidak terlambat lagi menyelesaikan soalnya. Ingat, soal itu kerjakan 9.30, itu sudah pengumpulan terakhir. Sekian saja. Karena baterai saya sudah mau mulai kabur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa semoga bencana ini cepat selesai dan kita bertemu lagi. Mungkin kalian tidak kangen sama saya juga tidak begitu kangen dengan kalian. Akan tetapi jalinan hati kita harus selalu berada di dalam naungan Yang Maha Kuasa. Dan kita diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Thanks for watching.